1. Jelaskan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Jawabannya yaitu, tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dimiliki. Fungsi manajemen keuangan yang satu ini mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis ke depannya, karena dari sini perusahaan dapat melakukan analisis terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Yang kedua ada, menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya? Jelaskan. Jawabannya adalah, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi. Di antaranya yang pertama ada segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi, tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Yang kedua adalah segi lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan keluarga, anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Di samping itu, kepada mereka juga ditanamkan keyakinan-keyakinan yang penting, utamanya hal-hal yang bersifat religius. Yang ketiga ada segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar atau basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi. Dan yang terakhir ada segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Yang ketiga ada, menurut saudara, apakah sajakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan, dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Jelaskan. Di sini jawabannya ada, siswa memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. 2. Siswa menemukan keterampilan dan minat dalam belajar serta mampu meningkatkannya lebih baik dan profesional. Yang ketiga ada, siswa memperoleh sikap dan karakter yang lebih baik. Yang keempat ada, siswa mendapatkan prestasi belajar di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan jika 6 komponen berhasil dilaksanakan antara lain faktor media, faktor pembelajaran, faktor sarana dan prasarana, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, dan kepala sekolah. Mimin menjelaskan. Yang keempat ada, menurut saudara, apa sajakah manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Jelaskan. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada, menurut saudara, pendidikan yang efisien itu seperti apa sih? Di sini jawabannya ada, masalah efisiensi pendidikan membahas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini tergantung bagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut akan
dikatakan mempunyai efisiensi tinggi apabila penggunanya hemat dan tepat sasaran. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.